Believers. Perkenalkan, saya Kesha. Saya Jotin. Saya Marcella. Di video kali ini kita mau selidiki salah satu kitab di Perjanjian Baru, yaitu Efesus. Mulai dari penulis, penerima, latar belakang, pembahasan konsep teologis, dan pasti relevansinya pada masa kini. Yuk kita ulik satu-satu. Ayo. Baik, saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Surat ini adalah salah satu tulisan yang paling indah di Perjanjian Baru yang membahas tentang rencana besar Allah bagi gerejanya. Surat Efesus ini ditulis oleh seorang Paulus yang dalam pembukaan surat menyebut dirinya sebagai penulis sekaligus seorang tahanan. Menurut Elwell pada tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa surat ini ditulis ketika Paulus berada dalam tahanan rumah di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, yang sehingga termasuk ke dalam kelompok surat penjara. Lalu selanjutnya, berkaitan dengan itu, konteks kota Efesus sangat penting untuk memahami isi surat ini. Efesus merupakan ibu kota provinsi Romawi Asia dan dikenal sebagai pusat perdagangan, politik, keagamaan, dan kota ini sangat terkenal dengan penyembahan Dewi Artemis serta praktik okultisme atau sihir. Jadi menurut Elwell, dalam kehidupan masyarakat saat itu, kepercayaan terhadap setan, roh-roh, nenek moyang, dan dewa-dewa dianggap sebagai realitas yang memiliki kuasa untuk mempengaruhi dan bahkan menyakiti manusia. Dalam konteks inilah, Paulus menulis surat Efesus untuk menegaskan bahwa Kristus itu memiliki kuasa yang jauh lebih tinggi daripada segala kuasa rohani maupun kekuatan gelap yang dipercayai oleh masyarakat. Menurut Elwell pada tahun 2013, konteks inilah Paulus menulis surat Efesus untuk menegaskan bahwa Kristus memiliki kuasa yang lebih tinggi daripada semua kuasa tersebut. Lalu, apa sih tujuan kitab Efesus ini dibuat? Dalam beberapa surat Paulus lainnya, kitab Efesus ini ditulis untuk menjawab masalah tertentu. Tujuan surat Efesus lebih bersifat umum dan teologis. Paulus menekankan supremasi Kristus atas segala sesuatu dan ingin pembaca memahami identitas mereka sebagai satu keluarga Allah. Menurut Elwell pada tahun 2013, surat ini berisi tentang pernyataan Allah, Kristus, dan keselamatan, yang kemudian diikuti dengan nasihat praktis agar orang percaya hidup sebagai sesuai kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu kepada siapa surat ini ditujukan? Surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa surat ini kemungkinan juga merupakan surat edaran yang dibaca oleh jemaat-jemaat lain di wilayah Asia Kecil. Hal ini telah dikemukakan oleh Elwell pada tahun 2013, sehingga penerimaan surat ini tidak hanya kepada jemaat lokal, tetapi juga kepada semua orang percaya yang secara umum, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang telah dipersatukan menjadi satu di dalam Kristus. Struktur kitab Efesus menunjukkan hubungan jelas antara ajaran dan praktik. Kitab Efesus terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 3. Pasal ini menjelaskan tentang identitas orang percaya dan karya keselamatan Kristus. Lalu pada bagian kedua adalah pasal 4 sampai pasal 6. Pasal ini berisi tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup. Pembagian ini juga dijelaskan dalam buku An Introduction to the New Testament oleh Carson dan Douglas yang menekankan struktur doktrin dan praktik dalam Efesus. Kalau kita melihat Efesus, melihat isinya, konflik dalam Efesus tidak disampaikan dalam bentuk cerita, tetapi dijelaskan secara berurutan. Di awal konflik, yang muncul adalah antara manusia dan Allah. Menjelaskan karena dosa mengakibatkan manusia jauh dari Allah. Hal ini disampaikan dalam Efesus 2 dan juga dibahas oleh Berkhof dalam buku Introduction to the New Testament, yang menjelaskan bahwa manusia berada dalam kondisi mati secara rohani tanpa Kristus. Selanjutnya, konflik terlihat dalam hubungan antar manusia, yaitu antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, yang sebelumnya terpisah tetapi kemudian dipersatukan dalam Kristus, seperti yang disampaikan oleh Robert dalam buku A Survey of the New Testament, yang menekankan bahwa Kristus meruntuhkan pemisahan dan membawa kesatuan. Masuk ke bagian berikutnya, konflik muncul dalam kehidupan jemaat, terutama dalam bentuk potensi perpecahan gereja. Karena itu, Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kesatuan, sebagaimana dijelaskan oleh Donald dalam New Testament Introduction, yang melihat bagian ini sebagai ajakan untuk menjaga kesatuan gereja. Selain itu, ada juga konflik dalam diri setiap orang percaya, yaitu pergumulan antara kehidupan lama dan kehidupan baru, seperti yang disampaikan oleh William Elwell dan Robert dalam Encountering the New Testament, menunjukkan perubahan hidup yang harus terjadi dalam orang percaya.
Pada bagian akhir, Paulus menjelaskan bahwa konflik terbesar sebenarnya adalah konflik rohani yang melawan kuasa-kuasa jahat, bukan melawan antar manusia, yang juga ditekankan dalam pembahasan mereka tentang peperangan yang terdapat dalam Efesus. Jadi konflik dalam kitab Efesus bukan berupa cerita, tetapi berupa konflik rohani, sosial, dan juga dalam diri manusia, yang semuanya diselesaikan melalui Kristus. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai konsep teologi. Menurut Berkhof di bukunya yang berjudul Introduction to New Testament, kitab Efesus dibagi menjadi dua bagian, yang bersifat doktrinal dan juga praktikal. Di bagiannya yang doktrinal, Efesus itu menjelaskan konsep teologi keselamatan, yang hanya diperoleh semata-mata oleh kasih karunia, atau ada frase yang kita kenal, grace alone. Pada pasal yang kedua, perikop yang berjudul semuanya adalah kasih karunia, Carson and Douglas mengatakan bahwa perikop ini membongkar asumsi yang mempercayai bahwa perbuatan baik mempengaruhi keselamatan seseorang. Ayat ini menegaskan usaha manusia tidak berdampak pada status keselamatan seseorang. Efesus juga membahas keselamatan yang bersifat universal. Keselamatan itu bukan hanya untuk kaum orang Yahudi, tetapi juga untuk kaum non-Yahudi. Ada pula tema kesatuan jemaat yang diangkat oleh Paulus. Jemaat digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus yang bersatu. Walaupun memiliki karunia yang berbeda-beda, sebuah gereja itu seharusnya memiliki kesatuan, bukan perpecahan, dan justru menggunakan perbedaan yang Yesus telah karuniakan untuk menjadi sesuatu yang mendukung satu sama lainnya. Selanjutnya adalah mengenai relevansi. Meskipun kitab ini telah ditulis ribuan tahun yang lalu, topik ini sangat relevan bagi umat Kristen hingga saat ini. Apa saja relevansinya? Surat Efesus menjadi salah satu surat yang menegur dan mengingatkan betapa pentingnya pemahaman keselamatan sebagai inti iman Kristen untuk menolong pertumbuhan iman. Karena jika jemaat masih memiliki pemahaman keselamatan yang diperoleh dengan usaha sendiri, komunitas gereja akan hidup dengan pemahaman yang salah yang dapat mendatangkan motivasi atau niat dalam melakukan perkara baik demi menyelamatkan diri ataupun memvalidasi dirinya sendiri. Perbuatan baik justru menjadi performance untuk diperlihatkan kepada orang-orang, bukan sebagai respon tulus daripada hatinya. Yang kedua adalah pesan untuk menciptakan komunitas shalom dimanapun kita berada. Permasalahan jemaat Efesus ini masih ditemukan di dalam gereja ataupun komunitas Kristen sampai sekarang. Misalnya, konflik di dalam kehidupan asrama ketika memiliki pendapat, keinginan yang berbeda, ataupun juga karena berasal dari berbagai daerah, memiliki gaya hidup dan gaya berbicara yang bertolak belakang, dapat memicu pergesekan ataupun konflik. Efesus ini mengajarkan bahwa komunitas jemaatnya adalah anggota tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam Yesus. Di dalam Yesus seharusnya jemaat tidak lagi memandang latar belakang, suku, asal, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Karena di dalam Yesus semua itu telah diselamatkan dan dipandang sama. Setiap umatnya juga telah diberikan karunia yang berbeda-beda. Bukankah ini semakin menegaskan bahwa jemaatnya harusnya saling melengkapi? Jadi kesimpulannya adalah umat Kristen pun masih dapat jatuh ke dalam pemahaman keselamatan yang salah. Sehingga surat ini sangat relevan bagi pertumbuhan iman Kristen. Karena Paulus juga mencatat konsep teologis yang merupakan inti iman kekristenan. Yang kedua adalah pesan jemaat Kristus yang adalah satu kesatuan, saling melengkapi, saling mencintai, sebab jemaatnya itu dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah, di mana damai sejahtera itu menetap. Jadi bagaimana teman-teman? Udah jelas belum konteks dan isi daripada surat Efesus? Semoga kita semua tidak hanya mendengar dan memahami, tetapi juga kita mempraktikkan iman kita sehari-hari. Demikian video pembahasan kami kali ini. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat fellow believers ya. That's all from us. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.